Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 warahmatullahi yang wabarakatuh. beranggotakan 4 orang, yaitu Nike Amanda Indriani, Ina Rahma Rismawati, Muhammad Ridwan Sukmana, dan saya sendiri, Yoga Eko Prasetyo, yang akan mempresentasikan perbaikan kualitas dan reduksi biaya atau cost reduction. Yang pertama, perbaikan kualitas. Upaya dalam memperbaiki kualitas ini tentu akan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan karena pemborosan atau waste. Waste itu biaya-biaya yang keluar namun tidak menjadi biaya pendapatan dan inefisiensi akan berkurang. Setiap upaya perbaikan kualitas akan menghilangkan atau mengurangi pemborosan yang ada dalam sistem tersebut sehingga biaya per unit produk akan berkurang. Selanjutnya, perbaikan kualitas melalui Kaizen. Kaizen ini sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti perbaikan atau continuous improvement. Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Selanjutnya, semangat Kaizen berpandangan pada pandangan berikut. Yang pertama, harus lebih baik dari kemarin, menyebarluaskan dan mengimplementasikan perbaikan atau peningkatan, merealisasikan sarana, mendukung aktivitas kelompok, memberikan dukungan dan pengarahan, mempraktek disiplin, menyempurnakan komunikasi, membentuk sistem, dan meningkatkan keterampilan dan keahlian. Selanjutnya, langkah-langkah perbaikan kualitas yang akan dijelaskan oleh Ibu Niki. Silakan. Itu langkah-langkah perbaikan kualitas. Yang pertama itu kita harus memilih dan menetapkan program untuk perbaikan kualitas ini. Kemudian kita mengemukakan kenapa alasan kita memilih program ini. Selanjutnya kita melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional. Setelah itu kita melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu untuk menganalisisnya, dan selanjutnya menetapkan rencana. Jadi kita menetapkan rencana perbaikan, jadi melalui penetapan sasaran perbaikan kualitas. Setelah itu melaksanakan program itu. Setelah kita melaksanakan, kita lihat dulu apakah perbaikan itu berjalan lancar atau enggak sebelum kita mengambil tindakan untuk mengulang atau melanjutkan. Setelah itu kita masuk ke strategi reduksi biaya. Perusahaan yang beroperasi dengan lebih efisien akan lebih mampu survive bahkan tumbuh dalam jangka panjang. Kenapa? Karena yang pertama itu perusahaan mampu memberikan harga jual yang terbaik dan kepuasan bagi konsumen. Kemudian yang selanjutnya cost reduction yang terstruktur dan terencana akan meningkatkan produktivitas laba bagi perusahaan. Jadi kalau yang terstruktur itu akan membuat laba untuk peningkatan. Kemudian selanjutnya akan dilanjut oleh Ridwan. Oke, yang selanjutnya, setiap upaya perbaikan kualitas akan membuat proses dan sistem industri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Produktivitas total industri secara keseluruhan akan meningkat karena pemborosan atau waste dan inefisiensi akan berkurang. Pelanggan akan memperoleh produk-produk industri yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya per unit yang menurun secara terus-menerus. Seseorang yang memperoleh produk berkualitas tinggi pada tingkat harga yang kompetitif akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperluas pasar yang berarti akan meningkatkan pangsa pasar atau market share. Yang selanjutnya ada konsep pemborosan atau waste.
Pemborosan atau waste adalah segala aktivitas dalam proses pekerja yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Sumber-sumber pemborosan dalam suatu sistem industri manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemborosan pada input. Pertama, kelebihan pekerjaan atau perstocking material-material yang tidak terpakai atau cacat atau usang. Yang kedua, pemborosan pada proses. Pertama, ada scrap dan pekerjaan ulang. Yang kedua, proses yang tidak efisien. Ketiga, proses yang kuno atau usang. Keempat, proses tidak andal. Yang keempat, ada pemborosan pada output. Pertama, kelebihan produksi yang tidak terjual atau overproduction. Yang ketiga, produk cacat. Keempat, produk usang atau ketinggalan mode. Selanjutnya, dalam sistem industri paling sedikit dikenal adanya 7 sumber pemborosan waste, yaitu yang pertama ada pemborosan dari kelebihan produksi, yang kedua pemborosan dari waktu menunggu, yang ketiga pemborosan dari transportasi dalam pabrik, yang keempat pemborosan dari inventory atau penyimpanan, yang kelima ada pemborosan dari pergerakan atau motion, yang keenam ada pemborosan dari pembuatan produk cacat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ina Rahma. Selanjutnya ada konsep biaya kualitas modern. Yang pertama, mengkuantifikasi ukuran dari masalah kualitas dalam bahasa uang guna meningkatkan komunikasi di antara manajer penengah dan manajer puncak. Kemudian yang kedua, ada kesempatan utama untuk reduksi biaya dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kesempatan untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dapat diidentifikasi. Yang keempat, beberapa biaya dari kualitas jelek atau cost of poor quality merupakan hasil dari kegagalan produk setelah penjualan. Beberapa perusahaan kelas dunia menggunakan ukuran biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan program perbaikan kualitas yang dapat dihubungkan dengan ukuran-ukuran lain. Selanjutnya, ada kategori biaya kualitas. Ada 4 biaya. Yang pertama, biaya kegagalan internal, yaitu ada scrap, pekerjaan ulang, analisis kegagalan, inspeksi ulang dan pengujian ulang, downgrading, dan avoidable process loss. Kemudian yang kedua ada biaya kegagalan eksternal, yang terdiri dari jaminan, penyelesaian keluhan, produk dikembalikan, dan allowance. Yang ketiga ada biaya penilaian, yang terdiri dari inspeksi dan pengujian kedatangan material, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir, audit kualitas produk, dan evaluasi stok. Yang keempat ada biaya pencegahan, yang terdiri dari perencanaan kualitas, tinjauan ulang produk baru, pengendalian proses, audit kualitas, evaluasi kualitas pemasok, dan pelatihan. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, dengan adanya perbaikan kualitas ini, khususnya melalui Kaizen, maka setiap orang akan mampu menemukan masalah yang lebih cepat. Yang kedua, setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, mendukung cara berpikir yang berorientasi pada proses. Yang keempat, setiap orang akan berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Yang kelima, setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dari penyampaian presentasi kami. Kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.